Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadiyatil Fatihah. Ila suhaibin wa al-fadhi kitab. Yasin masyahid. Wa alihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa talamihi. Syaulillahi lamin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du, sahabat-sahabat, para kolega dan segenap saudara-saudara baik yang hadir di majelis ataupun yang mengikuti secara daring. Alhamdulillah kita memasuki hari yang kelima di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahi Rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Baiklah sahabat-sahabat, kita teruskan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu lan ngendika sapa Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Gusti Kanjeng Nabi dawuh, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Man utawi sapane wong yuridilkan den karepake sapa Allah, Gusti Allah, khairan ing kebagusan, maka yufaqihu fiddin, yufaqihu mongko mintraken agama sapa Allah hu ing man fiddini ing dalam agama. Maksudnya adalah siapapun yang dikehendaki oleh Allah, man barang siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk alim, untuk faqih di dalam keilmuan agama, maka secara otomatis Allah memberikan kemuliaan, kepandaian terhadap orang tersebut. Maksudnya adalah bahwa ini merupakan sebuah ikhtiar. Orang yang kepingin belajar, kepingin ilmu, itu juga harus belajar. Karena apa? Al-ilmu bitta'allum. Karena ilmu itu melalui proses belajar. Tidak ada sesuatu yang secara ujug-ujug dapat ilmu. Tapi melalui proses belajar yang panjang. Kalau dalam istilah taklim muta'alim, wa tuluz zamani, membutuhkan waktu yang panjang. Di samping itu juga karena ikhtiar sudah dilakukan oleh seseorang, maka Allah yufaqihu fiddin, menganugerahkan kepada mereka, kepada orang tersebut, sebuah keilmuan, kepandaian di bidang agama, fiddini ing dalem agama. Kemudian dilanjutkan waqala lan dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Gusti Kanjeng Nabi dawuh, al ulama'u utawi para ulama. Al ulama itu bentuk jamak.
berasal dari bentuk awal alim, kemudian jamaknya ulama. Al ulama'u utawi para ulama iku warasatul anbiya'i, peneruse para nabi. Jadi idiom ulama adalah merupakan sosok pewaris dari para nabi. Wahas buka lan nyukupi sapa Allah ka ing sira bihadhihi darajati kelawan ikilah derajat, ikilah tingkatan, majdan iku agung, wa fakhron dan menjadi sebuah keistimewaan ataupun kebanggaan. Identitas ulama sebagai warasatul anbiya ini sebuah identitas yang memberikan kecukupan di dalam tingkat derajat keagungan dan kemuliaan. Tidak ada tingkat lain selain warasatul anbiya. Babihadihi ar-ridbah syarfan. Lan utawi ikilah derajat kemuliaan, wa dzikron dan menjadi sebuah penyebutan. Tapi di samping itu juga ulama mempunyai peranan yang sangat strategis dan juga berat karena mengemban nilai-nilai nubuah, nilai-nilai kenabian, mewarisi nilai-nilai kenabian dari para nabi. Dan menjadi sosok ataupun menjadi derajat yang luar biasa, derajat terhadap keagungan dan keluhuran. Makanya salah satu ulama besar Hasyim Asy'ari yang merupakan pengarang kitab yang kita kaji ini, di samping beliau seorang faqih fiddin, di samping beliau seorang pandai piawai dalam bidang agama, tapi beliau juga merupakan sosok pejuang kemerdekaan. Ulama yang menjadi salah satu rujukan oleh para pejuang, di samping Mbah Bisri, di samping Mbah Wahab Asbullah. Beliau merupakan sosok ulama yang tidak hanya faqih pinter di dalam bidang agama, tetapi beliau juga menjadi rujukan para pejuang untuk melakukan olah strategi sampai pasca kemerdekaan. Hasyim Asy'ari punya peran penting di dalam menaskah dari Pancasila yang menjadi dasar dan falsafah negara kita. Itu makanya disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Beliau seorang ulama yang komplit, ulama yang bisa menjiwai di semua bidang. Dan ini menurun kepada putra-putra beliau sampai ke cucu beliau, Kyai Haji Abdurrahman Wahid, yang merupakan ulama multi talenta yang disegani di seantero jagat di dunia ini. Ini
merupakan cucu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya disebut al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama itu pewaris, penerus perjuangan dari para nabi. Kemudian wa idza kana lan nalikani ono la rutbata fauqan nubuwah. Tidak ada derajat lagi di atas kenabian, fauqan nabiyah, sak ndukure derajate kenabian. Jadi posisi ulama ini sangat luar biasa. Fala syarafa, mongko ora ono kemuliaan fauqa syarafil wirasati, ing dalem sadurunge sakndukure mulyane pangkat pewaris mitil kal ridbah, pewaris para nabi. Jadi para anbiya mewariskan keilmuan kepada ulama, makanya disebut sebagai pewaris para nabi. Tidak ada kemuliaan selain kemuliaan tingkatan derajat pewaris para nabi. Kemudian beliau juga matur wa ghayatul ilmi, utawi wujude ilmu, tutuke ilmu, maksudnya di sini wa ghayatil ilmi, utawi tutuke ilmu iku al amali. Artinya bahwa perwujudan dari ilmu itu adalah amal, itu adalah action, itu adalah perilaku yang mencerminkan ilmu yang dimiliki. Maksudnya seperti itu. Wa ghayatil ilmi al-amal. Li'annahu, kronos tuhune amal, kronos tuhune perilaku, kronos tuhune amal, maksudnya di sini iku samrotuhu buai ilmu. Cermin dari ilmu, maksudnya di sini cermin dari ilmu yang bermanfaat adalah al-amal, adalah pengamalan dari ilmu yang dimiliki. Tidak hanya pandai dalam hal bicara, tapi juga action, jadi juga mempraktekkan apa yang disampaikan. Ini merupakan cerminan dari keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Kalau bahasa di sini ghayatil ilmi, tutuke ilmu. Karena apa? Li'annahu kronos tuni amal, kronos tuni ngamalno ilmune, maksudnya seperti itu. Itu samrotuhu, buah dari ilmu. Jadi perilaku amal yang mencerminkan keilmuan seseorang itu merupakan buah dari ilmu. Makanya ada istilah al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, bahwa ilmu tanpa amal, ilmu tanpa dipraktekkan, maksudnya tanpa diamalkan, ibarat al-ilmu bila amalin kasyajari, kayak dene pohon, kayak dene wit, bila samarin, tanpa buah. Jadi ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tanpa berbuah. Ini maksudnya seperti itu. Li'annahu samrotuhu,
Karena sesungguhnya amal itu adalah buah dari ilmu. Di samping itu juga amal dari sebuah ilmu itu bagian dari wafaidatul umri, yaitu memberikan nilai faedah terhadap umur kita. Ibaratnya urip itu bermakna. Wafaidul umri dan memberikan nilai faedah terhadap umur yang punya ilmu. Hidup makin bermakna. Di samping itu juga wazadul akhirati lan dadi sangune akhirat. Jadi amal yang kita lakukan yang merupakan cerminan dari ilmu yang kita miliki, ini akan menjadi buah dan sekaligus bekal kita di akhirat. Dan juga ketika di dunia wafaidatul umri dan memberikan nilai faedah, nilai manfaat kepada seseorang yang mengamalkan. Jadi tidak menjadi hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang bermakna, bermartabat. Di samping itu wazatul akhirati, dengan pengamalan ilmu ini akan memberikan bekal sangu ketika di yaumil akhir. Kemudian faman mongko utawi sapane wong dhafaro kang ngamalno sapa wong iki kelawan ilmu iku saida, bakal bungah, bakal bahagia, bakal seneng. Jadi wong sing ngamalno ilmu semaksimal mungkin dari hasil keilmuan untuk diamalkan itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan senang, tidak susah. Faman dhafaro bihi sa'ida. Lah sebaliknya waman lan utawi sapane wong fatahu kang ngepotno, maksudnya melewatkan, artinya tidak mengamalkan hu ing ilmune, maka khusiro, maka akan rugi. Jadi orang yang tidak mengamalkan terhadap nilai-nilai keilmuan yang dimilikinya, ilmu apa saja, maka ini dijas oleh Rasulullah, orang itu akan rugi. Khusiro, bagian dari orang-orang yang khosirun, orang-orang yang rugi. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, walamma dzukira yen tuturaken indahu ing ngersane sandinge Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa rajulani wong lanang. Rajulani itu dari kata rajulun. Mufradnya, bentuk mufradnya itu rajulun. Kemudian bentuk musannanya itu rajulani. Jadi kalau rajulun satu orang laki-laki, kalau rajulani dua orang laki-laki. Ahaduhuma utawi salah suwijine rajulan, salah satu dari orang laki-laki itu abidun, wong kang ahli ibadah. Jadi diceritakan waktu zaman Rasulullah itu ada dua orang laki-laki, rajulani. Ahaduhuma,
Salah satu orang, kedua orang itu, salah satunya itu abidun wong kang ahli ibadah. Lah wal akharu lan utawi liyane rajulani ini, jadi satu orang ini wong kang ibadah, wong ahli ibadah, dan yang satunya lagi maksudnya wal akharu iku alimun, wong kang alim, wong kang punya ilmu, dan orang yang punya kemuliaan kanugrahan ilmu itu. Ahaduhuma utawi salah suwijine rajulani iku abidun wong kang ahli ibadah, wal akharu lan utawi liyane rajulani, maksudnya satu orang yang lainnya iku alimun wong kang punya ilmu, wong kang berilmu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Perumpamaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah. Fadlul alim utawi keutamaane orang yang berilmu. Fadlul alimi utawi keutamane wong kang duwe ilmu. Ini maksudnya. Alal abidi ing atase wong kang ahli ibadah iku kafadli kaya dene aku, kaya dene ingsun, maksudnya Rasulullah ala adnakum ing atase wong biasa kum ing sira kabeh. Ini merupakan perumpamaan sebuah penganugerahan, sebuah atensi yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang yang punya ilmu. Karena apa? Memposisikan bahwa orang yang ahli ibadah tidak seistimewa dengan orang yang ahli ilmu. Makanya dituntut alimun abidun. Makanya orang itu seyogyanya fayam bagi sayekjo iku alimun di samping alim berilmu, tapi juga abidun, sosok yang ahli ibadah. Alim tok tidak abidun juga kurang pas. Punya ilmu tok tapi tidak bisa mengimplementasikan ilmunya untuk di jalan Allah. Thariqah ila Allah itu juga menjadi hal yang musyraf. Makanya kalau abidun, orang yang ahli ibadah tapi tidak disasari dengan ilmu, tidak menggunakan metodologi keilmuan, jadi ibadah mungkin tidak mengetahui syarat rukun ibadah, seumpama orang ahli sholat tapi tidak mengetahui, tidak paham dengan syarat rukun sholat, itu juga musyraf. Bagaimana sebelum sholat cara wudhunya, wudhu yang benar seperti apa, ketika membasuh wajah itu sampai di mana, ketika mengupas rambut seperti apa, ketika membasuh tangan sampai asobi, jari-jari itu seperti apa. Ini membutuhkan ilmu. Makanya abidun yang tidak berilmu itu juga sia-sia.
Seperti alimun tapi juga abidun, wong alim tapi tidak ahli ibadah. Makanya standar kehidupan itu juga kalau bisa alimun punya ilmu tapi juga abidun seorang ahli ibadah. Sampai Rasulullah memberikan atensi, memberikan kanugrahan, perumpamaan, sebuah kiasan majaz. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Bahwa keutamaan orang yang mempunyai ilmu dibanding dengan al-abid, dengan orang yang hanya ahli ibadah, mungkin yang tidak didasari dengan keilmuan, itu kafadli kayak dini kafadli kayak dini keutamaan saya, kami maksudnya unsur ini materi Rasulullah ala adnakum dengan adase sirokabe biasa. Ini merupakan wujud penghargaan, atensi yang luar biasa diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang berilmu. Luar biasa. Allahu subhanahu wa ta'ala. Makanya standarnya Ali pun juga Ali. Seorang punya keilmuan, tapi juga seorang menjadi hamba yang ahli ibadah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah, diberkahi Allah, dianugerahi Allah, keluarga kita, sahabat kita, dan semua kolega kita, dan nanti di anak cucu kita. Mudah-mudahan dijadikan Allah alimun alim. Cukup sekian ulasan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.